Kebayang nggak sih? Hush, kereta cepat kebanggaan kita ini melaju gagah banget di kecepatan 350 km per jam. Ini jelas sebuah lompatan luar biasa buat modernisasi transportasi publik kita. Tapi, di balik kecepatan yang bikin kagum itu, ternyata ada masalah fundamental yang melaju sama kencangnya di belakang layar, yaitu utang yang supermasif. Saking besarnya, Direktur Utama KAI sendiri sampai belak-belakan menyebut situasi ini sebagai bom waktu. Nah, di bedah tuntas kali ini, kita bakal kupas habis gimana proyek prestisius ini bisa berubah jadi beban neraca yang luar biasa berat buat KAI, dan yang paling penting, siapa sih ujung-ujungnya yang harus turun tangan buat nyelameti ini semua? Pertanyaan terbesarnya tuh gini, gimana ceritanya KAI, perusahaan yang tiap hari sukses melayani ratusan juta penumpang dan sebenarnya punya rapor keuangan yang sangat sehat, tiba-tiba harus duduk di atas sebuah ancaman finansial yang terus berdetak? Ini misteri utama yang bakal kita bongkar. Karena jujur aja, isu ini bukan sekedar soal angka di atas kertas ya. Ini benar-benar soal tata kelola, kebijakan makroekonomi yang real, dan masa depan operasional transportasi publik kita. Biar gampang ngikutinnya, ini peta bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat apa yang ada di balik kecepatan Wush, terus masuk ke misteri pembengkakan biayanya, lanjut ngebahas bom waktu finansial KAI, gimana misi penyelamatan dan antara, dan terakhir, soal siapa yang harus nanggung beban ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya. Di balik kecepatan Wush, kita lihat dulu nih performa aslinya KAI. Ada satu angka yang benar-benar harus kita garis bawahi di sini, 1,2 triliun rupiah. Jadi kalau kita murni cuma ngebedah bisnis inti komersialnya KAI, mereka ini sebenarnya jagoan banget. Di semester pertama tahun 2025 aja, KAI sukses ngantongin laba bersih sekitar 1,2 triliun rupiah dari total pendapatan yang tembus 16,8 triliun. Bayangin, mereka berhasil ngangkut 236 juta penumpang cuma dalam 6 bulan. Operasionalnya efisien, pelayanannya makin bagus, dan rasio utang inti mereka tuh aslinya sehat banget. Tapi, realitas indahnya langsung putar balik pas kita ketemu sama angka minus 1,65 triliun rupiah ini. Ini adalah angka kerugian yang harus dicatat KAI di periode yang sama, yang murni 100% bersumber dari investasi mereka di proyek KCIC Wush. Sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium BUMN di Wush, KAI otomatis ketiban getahnya. Pas proyek ini butuh biaya bunga dan operasional yang membengkak, kerugiannya langsung hantam dan ngabisin laba keras yang udah susah payah dikumpulin KAI dari tiket kereta reguler kita. Nah, dari situ kita masuk ke bagian kedua, misteri pembengkakan biaya, atau bahasa kerennya cost overrun. Poin krusialnya adalah kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya cost overrun ini? Gampangnya gini, bayangin kalian lagi renovasi rumah. Budget awalnya 100 juta rupiah dan ditargetin kelar 3 bulan. Tapi di tengah jalan, harga semen tiba-tiba naik, terus ada masalah batas tanah sama tetangga yang bikin tukang nganggur berminggu-minggu, belum lagi desain yang terpaksa diubah. Alhasil, renovasi yang tadinya 3 bulan, molor jadi 6 bulan, dan biayanya bengkak jadi 150 juta rupiah. Nah, selisih 50 juta itulah yang namanya cost overrun. Di mega proyek infrastruktur, hal-hal kayak pembebasan lahan yang alot, kurs dolar yang naik turun, sampai argo bunga bank yang terus jalan pas proyeknya mandek, itu bikin biayanya melesat jauh banget dari proposal awal. Dan ternyata, beban yang dipikul KAI ini nggak main-main, berlipat ganda malah. KAI kan nggak cuma disuruh ngurusin Wush ya, tapi juga ditugasin ngelola LRT Jabodebek. Proyek LRT ini sendiri ngalamin cost overrun sampai 2,6 triliun rupiah. Terus, masih ada tagihan utang pengerjaan konstruksi ke Adikarya sekitar 2,2 triliun yang ngegantung di kas KAI. Belum selesai sampai di situ, total investasi KCIC ini bengkaknya luar biasa, sampai nyentuh angka 7,2 miliar dolar AS atau lebih dari 116 triliun rupiah. Jadi KAI ini ibaratnya lagi manggul dua beban raksasa dari proyek strategis nasional sekaligus. Lanjut ke bagian ketiga, bom waktu finansial KAI. Di sini kita lihat gimana beratnya tekanan ke neraca keuangan mereka. Coba perhatiin kutipan ini. Ini bukan keluar dari mulut pengamat loh. Ini diomongin langsung sama Direktur Utama KAI sendiri, Pak Bobi Rashidin, waktu lagi ngasih keterangan resmi di depan DPR. Pengakuan belak-belakan ini nunjukin betapa mendesaknya situasi sekarang. Malah banyak yang bilang KAI bisa aja kena krisis gagal bayar di tahun 2026 kalau nggak ada intervensi serius. Terus kenapa sih disebut bom waktu? Soalnya utang komersial yang dipakai buat nambal pembengkakan biaya tadi tuh punya bunga yang tinggi banget. Argo bunganya jalan tiap detik, pelan-pelan tapi pasti nyedot uang kas perusahaannya. Kalau kita lihat grafiknya, lonjakan utang penugasan KAI ini kelihatan banget ngerinya. Dalam ekonomi makro, kita tuh wajib misahin mana utang dari bisnis aslinya KAI dan mana yang murni utang penugasan dari negara.
Dari semester pertama 2024 ke 2025 aja, angka utang penugasan ini meroket dari 43,2 triliun rupiah jadi 46,5 triliun rupiah. KAI dipaksa terus-terusan nyuntikin dana segar. Buat tahun 2025 aja, mereka udah masukin modal 7,7 triliun rupiah ke proyek KCIC. Tren utang yang terus naik ini adalah alarm merah buat likuiditas KAI yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Efek dominonya langsung berasa ke indikator kesehatan perseroan, yaitu rasio utang terhadap modal atau DIR. Rasio konsolidasi KAI ini naik perlahan dari 1,2 kali jadi 1,3 kali. Memang sih, KAI belum sampai di titik bangkrut atau gagal bayar. Tapi buat perusahaan yang nanggung hajat hidup jutaan orang tiap harinya, lonjakan beban karena kredit bank yang bunganya selangit, ini benar-benar rawan guys. Beban dari ngurusin Wush ini secara langsung ngasih tekanan yang luar biasa berat di sisi kewajiban mereka. Masuk ke bagian keempat, misi penyelamatan Danantara. Kita lihat gimana strategi intervensinya. Tapi tenang, di tengah situasi yang bikin jantungan ini, ada secercah harapan. Pemerintah ternyata nggak tutup mata ngelihat BUMN vitalnya lagi megap-megap. Masuklah Danantara, alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. CEO Danantara, Pak Rosan Ruslani, udah dapat mandat buat nyusun solusi yang definitif. Fokus utama mereka ini bukan sekedar nambal sulam atau nunda jatuh tempo sesaat, tapi nyari penyelesaian yang benar-benar permanen. Ini adalah manuver tata kelola yang proaktif. Dan jujur aja, sangat ditunggu-tunggu kepastiannya sama publik dan pasar. Terus mekanismenya gimana sih? Secara simpel, ada dua langkah utama yang lagi digodok. Pertama, pemerintah lewat Danantara bakal ngambil alih utang sindikasi bank komersial milik konsorsium yang bunganya mencekik itu. Kedua, utang yang mahal itu bakal diubah wujudnya jadi penyertaan modal negara atau PMN, di mana negara nyuntikin modal secara langsung atau bisa juga dikonversi jadi obligasi negara jangka panjang. Tujuan dari langkah ini tuh jelas banget. Ngelepasin KAI dari jeratan bunga yang nyekik leher tiap tahun, dan ngegantinya pakai skema pembiayaan negara yang jauh lebih murah dan masuk akal. Nah, sekarang kita di bagian kelima. Siapa yang harus menanggung bebannya? Ini dilema kebijakannya. Dilemanya tuh bener-bener kerasa, dan harus kita lihat secara objektif. Di satu sisi, argumen pro-nya bilang kalau nyelamatin Wush dan LRT ini wajib, karena ini aset strategis. Ada transfer teknologi yang mahal di situ, dan kalau dibiarin gagal, efek dominonya ke ekonomi bakal jauh lebih fatal. Tapi di sisi lain, yang kontra juga punya poin yang kuat banget. Kalau utang ini diubah jadi PMN, artinya beban finansial itu kan dipindahin langsung ke APBN. Ya bahasa gampangnya kita-kita ini, rakyat pembayar pajak, yang akhirnya patungan buat nalangin pembengkakan biaya mega proyek tersebut. Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih orang awam harus peduli sama kesehatan keuangannya KAI? Jawabannya ada di angka 4,79 triliun rupiah ini. Ini adalah duit subsidi dari pemerintah atau PSO buat tahun 2025. Duit inilah yang bikin tiket KRL komuter lain kalian bisa tetap 3.000 perak dan bikin kereta ekonomi antar kota tetap terjangkau buat jutaan orang tiap harinya. Coba bayangin kalau KAI sampai kolaps karena disedot utang kereta cepat. Yang pertama kali jadi korban ya kualitas perawatan gerbongnya, fasilitas stasiunnya, sampai harga tiket transportasi harian kita. Pada akhirnya, kasus yang menimpa KAI ini adalah potret nyata dari dilema BUMN di Indonesia. Gimana caranya menyeimbangkan antara ngejalanin tugas strategis dari negara, tapi tetap harus disiplin soal cuan dan finansial. Ya, masalahnya memang berat banget. Tapi dengan adanya rencana restrukturisasi permanen dari Danantara tadi, kita punya harapan kalau pemerintah emang serius mau ngeberesin tata kelolanya. Yang paling penting sih, kejadian ini harus jadi pelajaran mahal supaya ke depannya studi kelayakan proyek tuh benar-benar dimatangin. Nah, kalau bahasan makroekonomi KAI ini ngebantu kalian jadi lebih paham soal BUMN, coba dong kasih tahu di kolom komentar BUMN raksasa mana lagi nih yang asik buat kita bedah tuntas selanjutnya. Pertamina, Pelemin, atau PLN? Tulis di bawah ya, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.